Oke, deployment diagram termasuk ke dalam struktural diagram ya di dalam UML. Biasanya deployment diagram ini dirancang kalau kita sudah menyempurnakan rancangan mulai dari kelas diagram, komponen diagram ya. Oke, baik, kita lanjut pertemuan kita hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang deployment diagram. Oke, baik, langsung saja kita mulai biar nanti teman-temannya menyusul gitu ya. Oke, deployment diagram termasuk ke dalam struktural diagram ya di dalam UML. Biasanya deployment diagram ini dirancang kalau kita sudah menyempurnakan rancangan mulai dari kelas diagram, komponen diagram ya, baru bisa merancang deployment diagram. Nah, deployment diagram digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur fisik ya dari suatu sistem informasi ya, seperti server ya, database ya, server database ya. Kemudian juga infrastruktur jaringannya ya. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi proses, node, dan artifact yang berjalan di suatu sistem. Apa itu node, apa itu artifact ya, nanti ada penjelasannya. Sebagai contoh, ketika merancang sistem informasi terdistribusi yang akan menggunakan jaringan area luas, deployment diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi di antara berbagai node dalam jaringan. Nah, aplikasi sistem informasi terdistribusi itu biasanya beberapa komponennya dipecah jadi beberapa bagian ya. Ada yang namanya komponen bisnis proses ya. Kalau di dalam bahasa Java ada namanya EJB ya, Enterprise Java Bean. Itu merupakan komponen bisnis proses ya. Kemudian nanti user interface-nya bisa dibagi menjadi dua, yang itu thin client. Thin client itu biasanya web browser, dan thick client. Client itu adalah aplikasi seperti aplikasi visual ya. Kemudian elemen-elemen dari deployment diagram, yang pertama adalah node ya. Node merupakan sumber daya komputasi ya, misalnya komputer client, server ya, jaringan yang terpisah, atau perangkat jaringan individu ya, biasanya dia hardware ya. Node ini dilabeli dengan namanya ya, dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label jenis node yang diwakili. Misalnya perangkat workstation, client, atau server aplikasi, bisa juga perangkat seluler ya, dan lain-lain, atau seperti PABX juga bisa. Nah, elemen-elemen deployment diagram ya, selain bentuk node tadi ya, ada juga bentuk lain ya, tambahan dari node yang biasa digambarkan dalam deployment diagram,
supaya lebih spesifik ya stereotipnya, yaitu bisa menggunakan, kalau komputer seperti ini dia bentuknya workstation ya, atau server atau mainframe gitu ya, atau subnetwork, juga ada database dan firewall, supaya memberikan gambaran sepintas yang lebih jelas gitu ya. Nah, elemen dalam deployment diagram selain node ada juga artifact ya. Artifact adalah spesifikasi perangkat lunak atau basis data ya, atau juga file fisik ya. Misalnya table atau database atau tampilan database, komponen atau lapisan layer perangkat lunak. Artifact juga bisa berupa file-file fisik seperti file CSS, file JavaScript gitu ya. Itu termasuk artifact. Kemudian dilabeli dengan namanya artifact tadi ya. Dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label jenis artifact, misalnya file sumber, tabel basis data, atau file yang dapat dieksekusi. Kalau basis data contohnya, kalau di MySQL ya, kalian bisa lihat di dalam folder datanya ada file-filenya di situ ya. Seperti dia extensionnya SUM ya. InnoDB, dia ada format InnoDB dan juga ada format SUM kalau nggak salah. Kemudian node dengan artifact yang digunakan kali ini perhatikan ya, berbeda. Ini menampilkan artifact yang ditempatkan pada simpul fisik node. Jadi artifact ini berarti ditempatkan di server apa ya, atau di node apa. Kali ini kan hanya artifact tanpa node ya. Sedangkan ini artifactnya ditempatkan pada node ini. Kemudian stereotype ya. Yang pertama ada communication path yang merupakan asosiasi antara dua node. Jadi node itu bisa berkomunikasi ya melalui suatu asosiasi. Nah, ini memungkinkan node untuk bertukar pesan. Katakanlah server aplikasi dengan server database terpisah, tapi mereka saling berkomunikasi ya melalui suatu communication path. Dapat berisi stereotype untuk secara khusus memberi label jenis jalur komunikasi yang diwakili, misalnya LAN, internet, atau serial paralel. Nah, nanti ditentukan stereotipnya, dia mengakses atau berkomunikasinya melalui apa ya. Contoh ini adalah client workstation, receptionist PC. Di sini node-nya dia berkomunikasi dengan office server. Stereotipnya sebagai server. Ya, perhatikan yang siku tanda-tanda lebih besar lebih kecil itu ya, itu stereotype. Ini server, ini adalah client workstation. Kemudian dia berkomunikasi melalui suatu jaringan. Nah, sini stereotipnya apa? LAN komunikasinya. Nah, bisa juga menggunakan WiFi, tidak harus LAN gitu ya. Boleh ditambahkan dua stereotype kalau memang ada dua alternatif cara untuk komunikasi ya. Selain menggunakan LAN, bisa menggunakan WiFi gitu ya. Kemudian contoh lain ya, di sini lebih jelas. Di sini ada artifactnya di dalam node tersebut. Kalau ini kan hanya node saja ya, tanpa artifact. Artifact ini adalah fisik dari aplikasinya. Misalkan kalau di sisi client workstation, di sini kita punya apt system ya. Nah, ini stereotipnya HCI
layer. Human Computer Interaction ya HCI, atau user interface-nya. Nah, berkomunikasi dengan node server, yaitu Office server namanya. Nah, di sini ada PD layer, APPT system, dan DM layer, APPT system. PD ini apa ya? Kalau DM database, kalau nggak salah ya, database management. Nah, jadi kita bisa menggambarkan lebih jelas lagi proses deployment dari artefak-artefak aplikasi tadi. Katakanlah file exe-nya harus ditaruh di mana, kemudian untuk di sisi server itu artefak apa yang ada di situ ya, katakanlah database-nya ya, dan ada semacam middleware di situ ya. PD layer ini katakanlah sebagai middleware. Jadi ini lebih jelas dibanding kita hanya menampilkan node saja tanpa ada artefak yang ditempatkan di situ. Ya, supaya nanti ketika instalasi harus jelas. Ya, oh ternyata aplikasinya untuk yang eksekusinya ya, exe-nya ada di client workstation, atau bisa juga tadi berupa thin client yaitu browser. Nah, ini kalau versi 3 stereotype-nya diganti dengan image gitu ya. Reception PC, Office server, database. Nah, cuma kita tidak tahu artefak yang diinstal di situ apa. Kalau kita menggunakan image seperti ini, ya kita boleh-boleh saja ya menggunakan ini atau ini. Yang penting nanti pada saat deployment tahu komponen-komponen atau artefak-artefak yang harus di deploy atau diinstal pada node-node tersebut. Nah, ini versi 4. Ini deployment diagram yang menggambarkan top level network model. Jadi di sini dilihat dari sisi hubungan wide area network-nya gitu ya, bukan lokal lagi ya. Katakanlah nih Verizon Verizon Network ya. Verizon Network ini adalah server pusat gitu ya. Ini adalah server pusat. Nah, di sini nanti ini menjadi sumber server basis data dan aplikasi ya. Kemudian Santa Clara misalkan di sini ada aplikasi yang mengakses ya data di Verizon Network ya, melalui jalur private network. Nah, di sini biasanya berupa VPN ya, virtual private network. Karena kalau kita sudah menggunakan wide area network, kita harus mengamankan jaringan komunikasinya ya. Biasanya menggunakan VPN atau menggunakan HTTPS ya. Tapi kalau HTTPS publik masih bisa mengakses gitu ya. Nah, versi 5 deployment diagram versi sederhana yang menggambarkan low level network model. Ya, ini adalah menggambarkan lokasi dari si server itu ada di mana ya. Ada di main financial aid building. Ya, kemudian ini adalah gedung DOA, regional offices ya. Dia berkomunikasi melalui suatu private network tadi ya, sama. Cuman kita menggambarkan ini adalah bangunannya gitu ya. Nah, ini sebagai suatu cloud. Nah, bisa juga seperti ini untuk lebih jelas di dalam mengembangkan deployment diagram. Nah, ini menggambarkan low level network model ya.
Yang main financial aid building tadi kita breakdown lagi ya. Ini di dalamnya itu ada apa saja gitu ya. Pertama, untuk berkomunikasi dengan DOE Regional Offices dan DOE Washington DC Offices yang melalui suatu private network di sini, dia akan pertama-tama berhadapan dengan router ya, MFA building. Ini routernya. Router ini bisa berupa fisik dari router itu sendiri atau bisa berupa PC ya. Kemudian dari router ini dibagi menjadi ke dalam beberapa switch. Katakanlah ini switch yang pertama, ini switch kedua, dibagi menjadi dua network ya. Switch ini membagi menjadi dua network. Di masing-masing switch ini ada server ya. Misalkan ini server 1 ya, server 2. Kemudian di switch kedua ada juga server 1, server 2-nya. Ya. Nah, kemudian ada Ethernet LAN ya, di masing-masing switch ini ada Ethernet LAN. Ya, ini mungkin adalah ruangan-ruangan divisi-divisi itu bekerja ya. Ethernet LAN ini. Oke. Ini lebih detail lagi ya, gambar infrastruktur digambarkan dengan node diagram tadi. Nah, ini tugas kelompok ya, terdiri dari maksimal 5 orang, dikerjakan di kelas. Tapi ini tidak usah dikerjakan dulu ya. Nanti saja menjelang UAS baru saya kasih tugas kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya.